Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran tematik yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema yang pertama yaitu mengenai rukun dalam perbedaan. Nah, anak didik kami bisa mengikuti video ibu ya. Anak-anak, pernahkah melihat pelangi? Pelangi itu indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita saling hidup rukun walaupun berbeda-beda. Nah, agar anak didik kami lebih menyikapi tentang hidup rukun walaupun berbeda-beda, mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama yang lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan sesekali. Mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat empeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Nah, perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Nah, anak-anak, ini adalah sebagai tugas 1 ya. Anak didik kami menjawabnya di buku catatannya, apa perbedaan yang ada, bagaimana kelima sahabat tersebut menyikapi perbedaan, dan apa manfaat hidup rukun. Itu sebagai tugas 1-nya. Anak didik kami mengerjakannya dengan bagus ya. Dibuat di buku catatan. Sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dan kesatuan. 1. Peduli. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Dan yang ketiga adalah toleransi. Nah, ini bisa kita perhatikan bagaimana rasa peduli terhadap perbedaan. Yang kedua, mendahulukannya ya. Kemudian di sini ibu buat ada tugas yang kedua. Di tugas yang kedua ini anak didik kami membuat sebuah cerita ya, ditulis dengan bagus. Nah, tarian di daerah kita masing-masing banyak ya, banyak jenis-jenis tariannya, dan itu tidak menjamin membuat kita tidak hidup rukun, tetapi itu merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada lego-lego tari adat alor yang bermakna persatuan.
Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya adalah pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti setiap harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan ya. Nah, tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sapi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada telah 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda ya. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Nah, posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai ya. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Jadi, pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Ini adalah pengertian dari pola lantai. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis pola lantai. Yang pertama, ada pola lantai vertikal atau lurus, yaitu tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan ya. Yang kedua, pola lantai horizontal atau lurus ke samping ya. Ini contohnya ada tari saman ya. Tari saman itu menggunakan pola lantai horizontal. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Ini bisa dilihat contohnya bagaimana pola lantai diagonal. Selanjutnya, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola lantai garis melengkung. Contohnya itu ada tari Mabadong dari Toraja, Sulawesi Selatan, ada tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, di sini ada tugas yang ketiga buat anak didik kami. Temukanlah berbagai tari daerahmu. Kemudian kamu tuliskan pola lantai tariannya ya, dituliskan dan digambarkan. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai tema 2 subtema 1 pembelajaran yang pertama untuk hari ini, yaitu mengenai persatuan dan kesatuan. Baru yang kedua tarian daerah, yang ketiga mengenai pola lantai dari tarian daerah tersebut. Nah, anak didik kami, selamat mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Salam sehat buat kita semua.